Oke, maaf. Sinyal di ruangan saya ternyata yang agak lelet ya. Ya, baik. Saya rasa untuk kelompok 3 dan 4, kita pending dulu saja untuk pembahasan secara keseluruhan, karena memang ini masih ada kelompok 1 dan 2 ya. Biar nanti kita kesimpulannya untuk pembahasan dan sebagainya setelah semua kelompok selesai presentasi. Biar nanti lebih variatif lagi untuk analisanya dan juga teman-teman bisa lebih bisa melihat dari berbagai sudut pandang mengenai hasil pengkajian tentang stres ini. Oke, silakan dari kelompok 1 dan 2, kelas A dan B, segera mempersiapkan siapa yang akan presentasi. Nanti saya jadikan co-host. Untuk kelompok 1 dan 2 kelas A, saya Oh, Mbak Novita lagi. Oke. Ya, sudah saya jadikan co-host. Silakan. Baik, bisa dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Susi Indriani, ada Prilly, dan ada Hakim. Langsung ke slide 11, Mbak Novita. Nah, ini adalah contoh kuesionernya, contoh hubungan stres pada guru. Next. Pembahasannya berdasarkan hasil yang telah divalidasi sebelumnya menggunakan tabel atau kuesioner 14 pertanyaan stresor DASS kepada responden, yaitu respondennya guru, menunjukkan hasil pada kriteria stres sedang. Manifestasi stres pada saat kerja atau pada saat sekolah. Stres dan stresnya bereaksi melalui pola yakni itu ada stres dan kemampuan mengendalikan hingga stres tidak menimbulkan kasih agar suasana dan kondisi dibacakan oleh contoh silakan dilanjut slide 2.
Ya, mohon maaf. Coba dilanjut lagi. Ini sinyal di ruangan saya. Bukan. Ada revisi PPT belum kita. Ayo, dilanjut. Kelompok 4 ini PPT yang baru bukan? Iya, Bu. Langsung aja ke respondennya. Nah, untuk mata kuliah pekerjanya masih mahasiswa jenengan dalam tabel
Jadi responden yang ketiga yaitu ada Nyonya A, Mas HDD atau Human Resource Development, jenis kelamin perempuan. Terima kasih. Oke, mohon maaf sekali, sepertinya terkendala sinyal ya, terutama di ruangan saya yang mungkin ini sinyalnya sudah sangat optimal. Saya sudah geser-geser, tapi ternyata sudah nggak connect lagi. Oke, sekarang sudah bisa terdengar suara saya? Bisa, Bu. Sudah. Baik. Nah, ini sekarang giliran kelompok berapa nih? Kelompok 1, 2, kelas A, sudah? Kelompok 1 kelas D. Kelas D, Bu. 1, ya, Udah, kelas Bu. D. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B kerja kelompok kami manajemen stres di AAS dengan anggota Anissa Febiani, Inaza Nur Alivia, dan Rini Yulia Wardani. Langsung ke slide 5. Ke bawah lagi, Mek. Slide 7. Petunjuk kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat 4 pilihan jawaban yang sebelumnya ini. Terdapat 4 pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan, yaitu 1. Isi setiap pernyataan lengkap. 2. Untuk soal pilihan bertanda centang pada kotak yang tersedia. 3. Untuk soal isian jawaban tertulis
pada tempat yang telah disediakan. 4. Jika ingin mengganti jawaban, coret jawaban awal. 5. Jawaban Anda harus paling sesuai dengan apa yang Anda rasakan atau alami. 0 tidak ada atau tidak pernah. 1 sesuai dengan yang dialami sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang. 2 sering, 3 sangat sering dengan yang dialami atau hampir setiap saat. Indikator penilaian untuk stres 0 sampai 14 normal, 15 sampai 18 ringan, 19 sampai 25 sedang, 26 sampai 33 parah, dan lebih dari 34 sangat parah. Next. Anti-stress scales. Inisial responden D, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, status tinggal bersama orang tua, aktivitas kerja freelance atau full time. Dari hasil kuesioner, interpretasi hasil penilaian, jumlah skor 19, sehingga respon D termasuk dalam kategori stres sedang. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Inaza. Iya, responden kedua. Inisial responden W, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, status tinggal bersama keluarga, yaitu pedagang. Interpretasi hasil penilaian berdasarkan tabel kuesioner DAS, jumlah skor yaitu 20, sehingga responden W termasuk dalam kategori stres sedang. Next. Kemudian responden ketiga, inisial responden M, jenis kelamin laki-laki, umur 54 tahun, status tinggal bersama keluarga, aktivitas yaitu petani. Interpretasi hasil penilaian berdasarkan tabel kuesioner DAS, jumlah skor yaitu 14, sehingga responden M termasuk dalam kategori stres normal. Selanjutnya akan oleh Mbak Rini. Dari jurnal Angri Puspitasari 2014 yang berjudul Strategi Manajemen Stres Kerja pada Karyawan melalui Pendekatan Individual, Organisasional, dan Dukungan Sosial. Suprihanto 2003 mengatakan bahwa dari sudut pandang organisasi, manajemen mungkin tidak khawatir jika karyawannya mengalami stres yang ringan. Alasannya karena pada tingkat stres tertentu, akan memberikan akibat positif karena hal ini akan mendesak mereka untuk melakukan tugas lebih baik. Tetapi pada tingkat stres yang tinggi atau stres ringan yang berkepanjangan akan membuat menurunnya kinerja karyawan. Stres ringan mungkin akan memberikan keuntungan bagi organisasi, tetapi dari sudut pandang individu hal tersebut bukan merupakan hal yang diinginkan. Maka manajemen mungkin akan berpikir untuk memberikan tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan untuk memberikan dorongan bagi karyawan, namun sebaliknya itu akan dirasakan sebagai tekanan oleh si pekerja. Maka diperlukan pendekatan yang tepat dalam mengelola stres. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Strategi dalam menghadapi stres menurut Mangkunegara dalam menghadapi stres dapat dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres. Yang kedua, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan pribadi. Untuk kesimpulannya,
Stres dapat dialami siapa saja, baik yang bekerja maupun yang tidak. Tetapi walaupun bekerja, pasti mengalami stres yang berbeda dari segi sumber, gejala, ataupun tingkat stres yang dialami. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut. Dari hasil wawancara didapatkan 3 responden. 1 responden bertingkat stres normal dan responden tingkat stres sedang. Hal tersebut berarti bahwa gejala stres yang paling banyak pada tingkat sedang. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali untuk kelompok berapa ini? Ya, bagus ya. Sudah sampai ke analisa. Ya, kelompok 1 kelas B. Sudah sampai ke analisa dan juga didukung dengan jurnal. Oke, good. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 2 dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5B yang beranggotakan saya Nurhatunisa, Rahma Melinda, dan Septiani Nurpujiati ingin mempresentasikan hasil di sini. Ya, silakan. Baik, ada tabel kuesioner dari responden 1 yang dengan inisial IN, umur 22 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Next. Penilaian normal 0 sampai 14, ringan 15 sampai 18, sedang 19 sampai 25, parah 26 sampai 33, sangat parah lebih dari 34. Dari hasil interpretasi hasil penilaian berdasarkan tabel kuesioner tersebut, jumlah skor 37, sehingga pada responden mengalami stres sangat parah, yaitu lebih dari 34. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septi. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Siapa tuh? Mbak Sakti. Oh iya, maaf Bu, tadi ke mute. Selanjutnya responden 2 dengan inisial Tuan K, umur 25 tahun, pekerjaan perawat. Next.
Dengan indikator penilaian tersebut, interpretasi hasil penilaian berdasarkan tabel kuesioner DAS jumlah skor 22, sehingga pada responden Tuan D mengalami kategori stres sedang, yaitu antara 19 sampai 25. Next. Selanjutnya responden 3 dengan inisial Nyonya D, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Interpretasi hasil penilaian berdasarkan tabel kuesioner DAS jumlah skor 17 sehingga pada responden Nyonya D mengalami kategori stres ringan, yaitu antara 15 sampai 18. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahma. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat bahwa tingkat stres responden bervariasi dari yang terkecil memiliki tingkat 17 sampai yang paling tinggi tingkat stresnya yaitu 37. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tingkat stres dan cara mengatasinya. Sudah. Ya, waktunya mau habis lagi ya. Sudah running up 2. Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Ada yang mau ditambahkan lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus sedikit buat kita semuanya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, dari kelompok 1 sampai dengan 4, kelas A dan B. Alhamdulillah semuanya bisa menyelesaikan dengan sampai ke kesimpulan, artinya teman-teman sudah mampu menilai bagaimana cara kita mengukur skala stres ya pada berbagai responden dengan berbagai karakteristik ya, mulai dari jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang ya. Meskipun mungkin itu baru latihan, baru 3 orang ya setiap kelompok. Namun dari presentasi tadi, teman-teman juga saya berharap sudah bisa mulai berpikir kritis ya untuk mulai mengembangkan analisa terkait dengan hasil pengkajian stresnya tadi. Nah, tadi alhamdulillah dari berapa? 8 ya. Dari 8 kelompok, ada 1 kelompok yang sudah sampai ke analisa jurnal. Oke, kelompok 1 ya, kelompok 1 dari kelas B. Oke, saya ucapkan selamat untuk kelompok 1 ya. Saya nilai presentasinya sudah tuntas ya sampai ke analisa jurnal. Oke, good job. Nah, bagi kelompok yang lain yang belum sampai ke analisa jurnal, silahkan nanti bisa dilengkapi. Saya masih menunggu untuk disempurnakan. Jadi nanti yang diupload ke Skalsa tugasnya yang sudah sampai ke analisa jurnal ya. Boleh nanti dilihat lagi di kelompok 1 kelas B. Nah,
kelompok-kelompok yang lain tidak mengurangi semangat juga ya. Teman-teman tadi sudah bisa mengkaji apakah nantinya presentasi ini itu berdampak tidak kira-kira sama teman-teman. Nah, ada yang sudah mengkaji diri sendiri dari sekian banyak mahasiswa ini? Ada yang iseng-iseng mungkin mengkaji tingkat stres pada diri sendiri? Coba, ada tidak? Belum ada? Ada tidak? Halo? Masih dengar suara saya? Belum. Belum, Bu. Masih, Bu. Nah, oke. Baik. Kalau saya kasih kesempatan kalian untuk mengkaji tingkat stres pada diri sendiri, bisa ya? Insya Allah bisa. Ya, berani coba. Insya Allah bisa dulu. Oke. Sekarang sudah punya kuesioner DAS ini sendiri-sendiri. Sudah punya belum? Sudah. Oh, sudah. Oke. Coba sebelum kita ke pembahasan, coba saya ingin kalian mengkaji tingkat stres pada diri kalian sendiri. Ya, diisi kuesionernya secara jujur, nggak usah ngarang, ya, nggak usah juga lebay. Isi sesuai dengan kondisi kalian. Nah, coba saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Oke, silakan. Nah, nanti kalau link Zoom-nya habis lagi, kita back lagi ya. Ya, ini kan masih ada waktu ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu dari sekarang untuk mengisi kuesioner DAS poin stres. Oke, silakan. Ada yang sudah? Ini masih awal semester ya. Tadi juga ada beberapa yang mengkaji mahasiswa ya. Ada yang stresnya berat. Kelompok berapa itu tadi? Nah, nanti bisa di-share-kan. Itu mahasiswanya semester berapa, kemudian diambil jurusan apa, ya usianya berapa. Ya, nanti bisa kita analisa gitu ya. Kenapa kok tingkat stresnya berat seperti itu.
Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah. Mbak Nisa. Mbak Nur Khairatul Nisa. Hasilnya apa, Mbak? Hasilnya apa? Hasil 6. Jadi Normal. Normal ya. Oke. Ya, yang normal siapa coba? Yang normal silakan raise hand. Yang normal raise hand coba. Silakan yang normal raise hand. Saya pengen hitung. Cuma Mbak Nur Khairunisa. Oke, yang sedang. Ringan. Yang ringan, stresnya ringan. Saya, Bu. Oke, silakan raise hand. Biar nanti saya lihat di layar Zoom. Oke, ada Septi, Rini. Siapa lagi? Yang ringan. Dini. Lagi? Oke. Sudah? Cuma 4 orang? Oh, siapa? Eko. Eko ringan? Iya, Bu. Oke, sip. Ringan. Ya, moga-moga benar ya. Stresnya ringan. Oke, yang sekarang yang